Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar di pelajaran keempat melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Namun hari ini kita akan belajar tentang penggunaan yo dan she. Kita akan mempelajari penggunaan yo dan she dalam kalimat. Kita akan awali dengan yo. Yo adalah artinya mempunyai atau memiliki sesuatu, baik benda hidup maupun benda mati. Struktur kalimat yo dalam kalimat. Kita akan awali dengan kalimat positif. Ada subjek, kemudian yo, kemudian objek. Objek di sini anak-anak bisa menggunakan benda hidup atau benda mati. Ada contoh kalimatnya, yaitu woyo keke. Woyo keke. Kemudian yang kedua, kita lanjut kepada struktur kalimat negatifnya. Yang pertama ada subjek, kemudian meyo. Nah, meyo di sini itu berarti tidak punya atau belum punya. Kemudian ditambah objek, objeknya tetap. Jadi di sini yang membedakan antara positif dan negatif yaitu penggunaan yo dan meyo. Jika ada kalimat yang menggunakan kata meyo, berarti kalimat itu adalah kalimat negatif. Contohnya wo meyo keke. Kemudian ketika sudah kalimat positif, negatif, yang terakhir adalah kalimat tanya. Kita belajar di struktur kalimat tanya. Nah, di sini ada beberapa macam struktur kalimat tanya yang bisa kita gunakan dengan kata yo. Yang pertama ada subjek, yo, objek, kemudian kata tanya ma yang artinya apakah. Jangan lupa ketika kita belajar tentang kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya adalah ni yo keke ma. Ni yo keke ma artinya apakah kamu punya kakak laki-laki. Kemudian yang kedua ada subjek meyo, kemudian objek dan juga ma. Contohnya ni meyo keke ma. Ni meyo keke ma yang artinya apakah kamu tidak mempunyai kakak laki-laki? Nah, hati-hati di sini ada kata meyo yang berarti adalah tidak atau belum punya atau juga tidak punya. Kemudian yang ketiga ada subjek yo meyo, objek. Nah, di sini tidak ada kata tanya ma karena sudah ada yo meyo. Yo meyo ini berarti punya tidak. Kita lihat ke contoh kalimatnya. Ni yo meyo keke. Kamu punya ndak kakak laki-laki? Nah, seperti itu artinya. Ni yo meyo keke yang artinya kamu punya tidak kakak laki-laki. Selanjutnya yang keempat, ini agak berbeda sedikit anak-anak karena di buku modul kita itu ada struktur kalimat yo tapi menggunakan kata tanya ci yang artinya berapa. Ci itu berapa. Yang keempat adalah subjek plus yo plus ci, kemudian satuan. Nah, ini satuan apa loh, Se? Di sini adalah satuan benda atau satuan objek yang akan kalian gunakan dalam kalimat ini. Jadi, setiap benda dalam bahasa Mandarin pasti mempunyai satuan masing-masing. Nah, di sini loh, Se pakai contoh objeknya pakai ren, yaitu orang. Ren di sini mempunyai satuan yaitu ko. Ko itu adalah satuan dari ren atau orang. Kita lihat contoh kalimatnya. Ni jia yo ji ko ren. Lagi ya. Ni jia yo ji ko ren.
yang artinya keluargamu punya berapa orang. Go di sini merupakan satuan dari run. Oke, lanjut, ada apa lagi? Kita sekarang belajar ke she. She di sini bisa dibaca juga dengan shui, tapi kita pakai say saja ya membacanya. Ketika say digunakan, itu diletakkan pada bagian yang akan ditanya untuk membuat kalimat. Jadi kata she di sini bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Kita lihat struktur kalimat dari she. Nah, di sini adalah struktur kalimat say sebagai objek. Ada subjek, shi, dan say. Shi adalah artinya adalah. Subjek, ingat subjek dalam bahasa Mandarin banyak dan luas. Anak-anak tidak boleh terpaku dengan satu subjek. Tidak boleh terpaku dengan subjek wo atau ni yang sudah sering sekali kita lakukan. Cari subjek yang lain seperti ta, nih seperti contohnya langsung ta shi xie yang artinya dia siapa. Kemudian ini Lausa punya contoh dialognya. Ta shi xie, ta shi wo ge ge. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, pertanyaan she sebagai objek itu sama, struktur kalimatnya sama. Yang membedakan hanyalah she diganti dengan jawabannya. Seperti contoh dialog ini, she diganti dengan wo ge ge. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita beranjak ke she sebagai subjek. Struktur kalimatnya dibalik. Say, lalu shi, baru subjek. Kita lihat contohnya.谁是你的老师？谁是你的老师？ Siapa gurumu? 你的老师 itu juga bisa disebut sebagai subjek. Ni mama, ni papa itu juga bisa disebut sebagai subjek. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah kita lanjutkan di modul halaman 20. Anak-anak silahkan menuliskan pinyin dan artinya pada modul kalian. Di sini Lausa sudah mencontohkan menuliskan pinyin, tinggal artinya yang belum. Anak-anak bisa menuliskan artinya di bawah tulisan pinyin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. 谢谢大家。